Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurbitasari dari kelas PJKR 24B NIM 240701053. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada pertemuan 6, yaitu aliran Khawarij dan Syiah, ideologi dan gerakannya pada buku Aswaja. Sebelum menjawab soal, saya akan menjelaskan mengenai aliran Khawarij dan Syiah. Pengertian dari Khawarij, secara bahasa Khawarij merupakan bentuk plural dari kata kharijah yang secara bahasa terambil dari lafal kharaja yang bermakna kebalikan dari masuk. Disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali radhiyallahu anhu. Ada banyak definisi tentang siapa Khawarij. Di antaranya ada yang mendefinisikannya dengan definisi sempit, yaitu hanya mencakup Khawarij yang ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib saja. Ada pula yang mendefinisikannya dengan definisi luas, hingga seluruh kelompok yang menyempal dari pemimpin yang sah atau mempunyai akidah yang sama dengan kelompok Khawarij masa Ali bin Abi Thalib, maka disebut Khawarij. Beberapa definisi dari para ulama. Yang pertama yaitu Abu Al-Fath Abdul Karim Al-Syahrastani. Al-Syahrastani mendefinisikan Khawarij dengan definisi umum, sebab menurutnya Khawarij bukan hanya kelompok yang menyimpal dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib saja, namun mereka adalah setiap orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah. Yang kedua yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah seorang ulama ahli hadis terkemuka bermazhab Syafi'i. Dalam definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan Khawarij secara sempit. Meskipun didefinisikan secara sempit, kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat masuk dalam kategori Khawarij dengan metode qiyas atau analogi. Berbeda dengan definisi yang pertama, yang mana kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat dikatakan sebagai Khawarij sebab definisinya umum. Yang ketiga yaitu Ibnu Hazm Al-Andalusi. Secara istilah, yang dimaksud dengan kelompok Khawarij dalam sejarah Islam adalah orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peristiwa tahkim atau arbitrase. Nama-nama Khawarij. Kelompok Khawarij mempunyai beberapa nama, di antaranya yang pertama yaitu adalah Khawarij, yang kedua yaitu Muhakimah, yang ketiga adalah Haruriyah, yang keempat yaitu ada Al-Nahrawan, kemudian yang kelima ada Al-Mariqah, yang mencabut atau keluar, yang keenam yaitu Syurah atau orang-orang yang dibeli. Sejarah kemunculan Khawarij. Bibit kemunculan Khawarij sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Kemudian Khawarij mulai tampak pada akhir-akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Lalu Khawarij mulai tampak lagi pada era pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yakni pada saat terjadi perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Akidah dan ajaran Khawarij. Di antara pemikiran kelompok Khawarij adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Pendapat kelompok Khawarij itu jelas keliru, sebab dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, orang yang berdosa lebih besar maupun kecil tidak mengeluarkannya dari Islam.
Kemudian yang kedua, Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, sebab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. Yang ketiga yaitu jabatan khalifah tidak dimonopoli kalangan tertentu. Karena itu menurut mereka khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan menurut mereka khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Aliran Syiah, pengertian dan sejarah kemunculan Syiah. Secara etimologi, menurut Ibnu Al-Mansur, kata Asyiah dalam bahasa Arab berarti kaum yang berkumpul dalam sebuah perkara. Awal kemunculan dan asal-usul paham Syiah. Syiah beserta pokok-pokok pemikirannya tidak lahir secara tiba-tiba, akan tetapi ia lahir secara bertahap. Beberapa pendapat ulama tentang asal-usul kemunculan Syiah. Yang pertama yaitu akar Syiah bermula sebelum risalah Rasulullah SAW. Mereka berkeyakinan bahwa tidak satupun nabi kecuali mereka diwasiati untuk iman terhadap kewalian Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu akar Syiah bermula di zaman Nabi SAW. Yang ketiga yaitu akar mula Syiah berasal dari peristiwa Perang Jamal. Kelompok-kelompok Syiah. Al-Syahrastani membagi kelompok Syiah menjadi 5. Kelima kelompok tersebut adalah 1. Kaisaniyah. Kaisaniyah merupakan seorang maula atau budak yang dimerdekakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu Zaidiyah. Syiah Zaidiyah mendakwa bahwa mereka adalah pengikut Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib RA. Yang ketiga yaitu Imamiyah. Syiah Imamiyah adalah kelompok Syiah yang berpandangan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam sepeninggalan Nabi SAW berdasarkan nas yang sahih atau jelas. Yang keempat yaitu Bulat atau ekstrim. Merupakan Syiah yang berpandangan ekstrim tentang imamnya, bahkan hingga mengeluarkan para imamnya dari batas-batas kemakhlukan dengan menetapkan hak-hak ketuhanan untuk mereka. Yang kelima yaitu Ismailiyah. Syiah Ismailiyah adalah sekte Syiah dengan jumlah penganut terbesar kedua dalam Syiah. Sebutan Ismailiyah diperoleh pengikut mazhab ini karena penerimaan mereka atas keimanan Ismail bin Ja'far sebagai penerus dari Ja'far Shadiq. Doktrin-doktrin Syiah yang pertama yaitu Imamah. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Doktrin Imamah adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja. Kemudian yang kedua yaitu doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad Al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Yang ketiga yaitu Ismah Al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang keempat yaitu Taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wagoya yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri.
dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Yang pertama yaitu doktrin imamah. Doktrin imamah adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Menurut Muhammad Husain, imamah adalah pangkat dari Tuhan seperti nubuah. Kelemahannya yaitu mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja, karena doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Doktrin Mahdisme meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad Al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Kelemahannya yaitu secara umum pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada imam-imam mereka. Yang ketiga adalah Ismah al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kelemahannya yaitu ditolak oleh para ulama sebab tafsir dari lafal ad tersebut adalah nubuah. Yang keempat yaitu taqiyah. Taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri, dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dengan akidah. Kelemahan taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka. Soal yang kedua, yaitu jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Yang pertama yaitu orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Kelemahannya yaitu fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Dosa besar tidak menjadikan seseorang kafir dan keluar dari Islam. Yang kedua yaitu mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Kelemahannya yaitu bertentangan dengan ajaran Islam. Mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.